Rakyat memang dianggap bodoh partai politik. Ternyata penonaktifan Ahmad Saroni CS hanya gimmick politik. Padahal kenyataannya, penonaktifan tidak mempengaruhi status di DPR. Ahmad Saroni, Eko Patrio, Uya Kuya, Nafa Rubah tetap terima gaji dan tunjangan. Karena syaratnya di DPR mereka harus undur diri atau dipecat, baru kemudian semua hak keuangan dan anggaran mereka dihentikan. Apalagi bahasa dari partai politik hanya dinonaktifkan sementara, jadi sewaktu-waktu bisa diaktifkan lagi. Kita dengarkan pernyataan Pak Yaya Subiakto dan ahli hukum tata negara Universitas Indonesia Titi Anggraini berikut ini. Nonaktif itu memang ada satu kali disebut di dalam Undang-Undang MD3 kita, MPR, DPR, DPD, DPRD begitu ya. Tetapi konteks nonaktif itu hanya untuk pimpinan dan anggota MKD DPR yang diadukan dan menjadi teradu. Sedangkan dalam konteks anggota biasa itu tidak dikenal istilah nonaktif. Jadi nonaktif itu memang sama sekali tidak dikenal dalam peristilahan kedewanan begitu. Dalam konteks misalnya pemberhentian memang ada dikenal 3 hal. Yang pertama pemberhentian antar waktu, dan itu pemberhentian dilakukan karena mengundurkan diri, meninggal dunia, atau diberhentikan. Itu diatur di pasal 239 Undang-Undang nomor 17 tahun 2014 tentang MD3. Kemudian ada juga penggantian antar waktu. Nah, penggantian antar waktu ini adalah mengganti anggota DPR yang diberhentikan tadi dengan anggota DPR dari dapil yang sama, yang berasal dari partai yang sama, yang memperoleh suara terbanyak berikutnya begitu. Dan yang ketiga juga dikenal istilah pemberhentian sementara. Nah, tetapi pemberhentian sementara ini hanya untuk anggota dewan yang menjadi terdakwa karena melakukan tindak pidana. Jadi kalau bagi saya istilah nonaktif itu merupakan keputusan politik internal partai yang tidak berkaitan dengan status formal kedewanan begitu ya. Itu kebijakan disiplin partai. Tetapi apakah kemudian mereka menjadi kehilangan status keanggotaan dewannya? Menjadi tidak. Karena kehilangan keanggotaan kedewanan itu hanya bisa kalau dia mengundurkan diri, diberhentikan, atau meninggal dunia. Nah, situasi itu kan tidak terjadi pada orang-orang yang disebutkan tadi, baik dari Partai Nasdem, Partai Amanat Nasional, ataupun Partai Golkar. Jadi yang kita tunggu adalah apa yang dimaksud dengan nonaktif itu bergantung tindak lanjut dari masing-masing partai. Kalau masing-masing partai itu ingin mengganti misalnya, itu statusnya artinya dia diberhentikan oleh partai sebagai anggota dewan, dan itu ada prosedurnya. Pimpinan partai harus mengusulkan kepada pimpinan DPR, nanti pimpinan DPR mengkonfirmasi kepada KPU bahwa ada yang diberhentikan oleh partai dan akan bertanya siapa yang memperoleh suara terbanyak berikutnya. Jadi prosedur formalnya seperti itu. Mbak Titi, berarti dengan kata lain ini bisa dikatakan partai politik ini main aman aja begitu ya, menonaktifkan untuk sementara meredam? Ya bisa dibilang begitu, karena ini ansih menjadi kebijakan internal partai. Kita harus cek nih sama Pak Syarif dan kawan-kawan misalnya, di pimpinan DPR itu apakah sudah ada pengusulan pemberhentian anggota yang bersangkutan oleh pimpinan partai. Karena yang mengusulkan itu adalah pimpinan partai kepada pimpinan DPR. Ya, sebenarnya kalau bagi saya yang paling krusial dan paling strategis itu adalah anggota dewan yang bermasalah atau problematik di mata masyarakat ini mengundurkan diri. Anda mendorong itu, Anda mendorong agar mereka menyampaikan secara terbuka karena sudah mencederai hati rakyat untuk mengundurkan diri ya? Oh iya benar, karena kan dengan segala permintaan maaf yang sudah dilakukan, tindakan partai yang menonaktifkan, lalu efek ikutan yang terjadi, sebenarnya itu sudah menjadi dasar yang sangat kuat untuk mengambil tindakan elegan dan bermartabat, yaitu mengundurkan diri. Baik, ini akan membawa dampak marwah yang baik dan juga rekam jejak yang setidaknya menjaga kehormatan mereka secara personal dan juga bagi partai politiknya. Karena tradisi mengundurkan diri itu menjadi pembelajaran politik yang berharga untuk publik. Bahwa setiap perbuatan itu akan mendapatkan konsekuensi yang disadari secara personal. Itu adalah tanda-tanda integritas sebenarnya ya. Kalau kita lihat misalnya, banyak sekali rekaman yang mengatakan salah satu pemicu itu adalah kekecewaan masyarakat terhadap perilaku mereka dan juga bagaimana mereka
menyikapi apa yang menjadi aspirasi dan perasaan rakyat. Kan sebenarnya mereka ini wakil rakyat. Tapi ketika rakyatnya sudah merasa dicederai, dilukai, disakiti, esensi sebagai wakil rakyat itu sebenarnya sudah lepas. Dan dengan demikian sebenarnya yang paling dibutuhkan adalah teladan. Bagaimana mereka merefleksikan kehadirannya itu dengan cara yang baik ke hadapan masyarakat kita. Dan ketimbang misalnya menggunakan istilah-istilah yang sangat politis dan lebih mengarah kepada disiplin partai daripada disiplin kedewanan, ya lebih baik si anggota dewan tersebut mengundurkan diri. Toh sekarang misalnya juga ada di luar negeri, tidak bisa dihubungi, tidak bisa berdialog. Jadi sudah terputus juga relasi aspirasi dan juga relasi konstituensinya dengan para wakil tersebut, begitu kira-kira. Selamat siang rekan-rekan Indonesia. Kita masih lanjut mengomentari hal-hal yang masih panas yang kita alami sampai hari ini. Tapi ya di beberapa daerah sudah mereda, saya lihat bakar-bakarannya juga sudah tidak lagi lanjut. Ini sebenarnya apa yang kita harapkan ya seperti ini, tidak harus anarkis dan sebagainya karena merugikan kita semua. Nah, yang selanjutnya adalah terima kasih Pak Prabowo sebagai Presiden sudah ngumpulin ketua partai kemarin ke istana. Terus banyak yang komentar kenapa PSI nggak ada, Kaisang nggak ada. Ngomong Kaisang kan nggak di kabinet, bro. Yang perlu ditanya kenapa Bu Megawati datang gitu. Katanya kan oposisi, tapi ya oposisi abu-abu, tukar guling sama Hasto. Lucu-lucu memang. Nah, rekan-rekan sekalian, kalau ada statement-statement dari pengurus partai dan sebagainya, ketua partai yang konon cuma menonaktifkan beberapa orang yang celotehannya kotor kemarin itu sebenarnya nggak ada gunanya karena di undang-undang DPR itu nggak bisa nggak bisa di non-jobkan kan. Jadi kalau cuma dicopot sementara itu bukan copot namanya, itu dicutikan gitu. Jadi dicutikan ya gajinya jalan. Kalau mau ya di PAW. Kalau PAW jelas diganti gitu atau diberhentikan dari partai. Ini kalau sampai terjadi demikian, ini ketua partainya atau pengurus partainya lebih zolim lagi kepada kita. Karena mereka menganggap kita ini kan nggak tahu. Jadi yang dibilang Sahroni kemarin super tolol sedunia itu bisa seperti itu. Memang mereka menganggap kita ini. Jadi ini diginiin aja kan mereka nggak tahu gitu. Padahal tuntutan kita itu kan bukan sekedar itu saja gitu. Kebrengsekan yang terjadi di dalam lembaga itu yang harus diselesaikan kan gitu. Terus ada celotehan lagi soal apa itu, potong lagi tunjangan dan sebagainya. Bukan itu sebenarnya. Kalian itu makan duit rakyat besar seperti itu outputnya apa? Itu yang dituntut kan. Kalau mau ya sekarang kita fair aja. Kan kemarin sudah kita hitung dengan dana yang ada di TNI, di polisi, di ASN, itu rata-rata kan TNI ya, biaya operasional semualah kecukupan itu. Setiap bulan itu satu orang itu 27 juta. Sementara kan DPR itu 1 sampai 1,3 miliar. Itu disamakan lah kalau mau sama TNI kan gitu kan. Terus pensiun. Masa kalian kerja 5 tahun pensiunnya sama dengan panglima jenderal-jenderal itu. Ini kan sudah nggak masuk di akal. Itu yang kita mau beresin gitu. Jadi tidak sembarangan aja kalian ngacak-ngacak duitnya rakyat itu kan. Nggak bisa seperti itu, karena semuanya dari pajak rakyat. Tadi juga saya baru lihat video, ada kawan-kawan dari Indonesia nyebrang ke Timor Leste di jalan darat. Ternyata di sana pajak kendaraan itu mobil Rubicon itu sama motor itu sama $10. Malaysia itu 1 juta. Kita ini pajak apa? Saya pernah punya mobil kecil ya, yang dianggap mewah itu. Pajaknya 9 juta setahun. Sekarang ini yang mobil-mobil di rumah ini 2017 itu 3,4 juta. Itu duitnya kemana saja gitu kan. Nanti kita hitung lagi tuh ya. Kita lanjut lagi ya. Jadi kalau kita lihat seperti itu, sebenarnya rakyat ini, kita ini nggak boleh anget-anget tai ayam menuntutnya. Harus ada fokusnya yang seperti saya katakan kemarin. Kita harus bisa minta ruang untuk bisa kontrol gitu. Jadi setiap kabupaten kita punya perwakilan, apalah namanya nanti Serikat Transparansi Indonesia atau apa, kita buat seperti itu. Kalau perlu ya minta gaji sama pemerintah gitu, tapi cari orang yang bukan oportunis, yang bisa disogok, bisa disuap gitu ya. Saya pikir kalau dengan itu kita bisa ngerem gitu kan. Paling tidak yang lain-lain juga nanti bisa bekerja secara bertahap. Karena
Membubarkan DPR juga tidak mungkin karena ada mekanisme undang-undang partai dan sebagainya. Membubarkan mereka ini berat bos itu, karena sudah dibuat mekanisme seperti itu. Kita ini kan sebenarnya sudah hidup bersama oligarki dan lama, dan yang repotnya oligarkinya itu ya pemilik partai itu gitu. Ya kan, siapa Surya Paloh itu kan oligarki, orang pengusaha besar kan, ya kan. Terus siapa lagi? SBY, mantan presiden yang hartanya juga melimpah ruah, kita nggak tahu dari mana. Bu Megawati juga saya pikir sama, kan ya kan. Siapa lagi? Haritanu, Pak Prabowo sendiri itu kan oligarki. Dia pengusaha 27 perusahaannya Pak. Ya kan? Jadi kalau kita ngomong oligarki itu ya memang kita sedang dan sudah dimakan oleh oligarki. Makanya kita ini udah nggak bisa diapa-apain. Gitu. Jadi nggak bisa napas kita dibuat mereka gitu. Oligarki itu kan apa? Sifatnya itu apa ya? Menguasai, jadi menguasai yang besar dalam kelompok yang kecil gitu. Dari mulai kekayaan, ekonomi, politik dan sebagainya itu. Di gedung DPR itu kan minggu lalu sudah saya sampaikan, dari 580 orang anggota DPR saja ya, itu 390 itu pengusaha. 262 dari 390 itu yang mempunyai 1.000 perusahaan, artinya satu orang rata-rata 4 perusahaan. Memang kalau terus sudah kayak gitu tidak ada konflik of interest, tidak ada, mereka punya misi-misi sendiri untuk usahanya mereka, bagaimana mengamankan usaha mereka dari mulai kontraktor dan sebagainya, tambang dan sebagainya. Itu jadi memang oligarkinya sudah nyusup ke gedung DPR yang kita bilang itu Dewan Perwakilan Rakyat. Kita ini sudah dirampok, jadi itu sudah dewan perampok rakyat kan gitu kan. Tapi yang seperti saya bilang itu karena kita yang milih. Repotnya kita ini apa? Karena 194 juta masyarakat Indonesia ini miskin. Saya mohon maaf karena kalau sudah lapar itu kan susah kita ngaturnya. Ya kan? Kita ini 68% itu miskin, 17% itu kelas menengah, 0,38% itu pengusaha kaya. Jadi cuma 1 juta orang di Indonesia ini yang mengelola 80% dari semua putaran ekonomi, aset, tambang, dan sebagainya. Ngeri nggak? Jadi itu kondisi kita sekarang ini. Nah, jadi kawan-kawan yang di bawah, yang selama ini dengar oligarki itu apa dan sebagainya, ini saya sedikit serempetin. Jadi oligarki itu bukan lontong sarapan pagi. itu bom molotov itu untuk perutnya kita, untuk semua rezeki kita itu dibom sama mereka gitu ya. Nah, tapi apa? Karena proses itu sudah terakumulasi. Nah, Pak Prabowo sendiri menambah itu belakangan ini dalam 10 bulan memimpin ini kan kebijakannya tidak pro rakyat ya. Pajak dinaikkan pada awalnya, terus isu perampasan tanah walaupun dibatalkan, PPATK, pemblokiran rekening, apalagi kemarin itu. Pokoknya sikapnya itu betul-betul tidak pro rakyat. Jadi itu yang harus kita kuliti, harus kita kasih masukan. Ya apalagi janji berantas korupsi, apa teriak-teriak mau ngejar ke Antartika. Dia suka miskin itu aja dia nggak berani datengin. Koruptornya malah dikasih bintang kehormatan. Itu kan kontraproduktif dan sangat menyakitkan Pak Prabowo. Itu sangat menyakitkan. Jadi hati rakyat ini Anda lukai gitu. Jadi kalau Anda ngomong apapun sekarang itu ya kita sudah tidak percaya lagi. Gitu. Saya mendukung Anda ya karena Pak Jokowi berkali-kali saya katakan. Tapi mungkin hari ini tinggal 10% saja. Kecuali ada recovery, mungkin dia bisa naik lagi kayak kita main saham gitu ya. Sekarang lagi turun kadarnya gitu. Ya, nah, ini yang tidak Anda sadari. Padahal semua akumulasi ketidakberesan di negara ini, termasuk dari lembaga-lembaga penegak hukum, DPR, pejabat di daerah dan sebagainya itu akumulasinya sudah parah. Begitu Pak Prabowo datang, kita pikir mencairkan itu, malah sekarang menambah akumulasi yang lain lagi. Gitu kan? Jadi perampasan aset koruptor itu undang-undangnya itu sampai sekarang nggak nongol-nongol. Kemarin Ibas ngomong katanya itu masih ada urusan dengan pemerintah. Loh kalian bukalah. DPR ngomong itu karena nunggu dari pemerintah. Pemerintah ngomong DPR nggak mau mengundangkan. Ini yang mana yang benar?
kayak main peta umpet aja kalian ini sama kami. Ini yang kayak gini ini nggak boleh. Apa? Jadi satu hal ya, yang lain itu adalah tentang akuntabilitas. Jadi karena memang pemerintah sekarang ini tidak akuntabel, gitu. Jadi dia tidak punya tanggung jawab, tidak mau mengambil tanggung jawab tentang apa yang dikerjakan kepada rakyat ini. Jadi sebagai stakeholder kita ini, sebagai yang punya mandat kita ini sudah nggak dianggap sebenarnya sama mereka. Jadi negara ini berjalan dengan pengelolaan yang dikelola oleh segelintir manusia begitu saja. Ini yang kita khawatirkan sebenarnya. Nah kalau ini presiden mengambil copy paste dari zaman Orde Baru, itu bahaya memang. Jadi semuanya mau dibungkam. Kemarin kawan-kawan sudah mulai tanya, loh, kenapa TikTok mau ditutup? Kenapa ini mau dibungkam dan sebagainya? Jadi ada analisa bahwa Pak Prabowo juga traumatik dengan demo, karena mertuanya dulu diturunkan dengan demo. Saya pikir jangan ditarik-tarik ke sana. Bapak diangkat oleh rakyat, Pak. Walaupun mungkin sebagian besar terpaksa atau kecelek juga gitu. Kalau saya merasa sekarang kecelek ya. Ini saya mau lapor ke Pak Jokowi minggu depan nih ke Solo. Karena saya ikut mendukung Pak Prabowo karena Pak Jokowi. Ini solusinya gimana kira-kira gitu. Apa kita tunggu sampai meledak habis nggak ada apa-apanya? Ya, jadi kawan-kawan sekalian tetap berjuang. Jadi saya ingatkan harus bisa kita membentuk kayak serikat transparansi Indonesia itu untuk bisa mengontrol di setiap kabupaten. Ya, mekanismenya nanti bisa dirumuskan bersama begitu. Sambil menunggu undangan Pak Prabowo yang saya tantang itu, undang kami ke istana atau kemana saja, kita mari dialog. Kita kasih masukan kepada pemerintah agar kebuka kupingnya. Saya takutnya memang Bapak juga ditutup di situ karena sudah ada kecurigaan orang lingkaran Bapak ini menutup informasi-informasi yang tidak benar yang harusnya masuk ke Bapak tapi dihambat oleh mereka. Ini hati-hati Bapak. Kalau sampai seperti itu Bapak dikurung oleh orang-orang yang tidak benar itu ya. Memang sekarang katanya ditarik-tarik karena itu orangnya Pak Jokowi. Kalau saya pikir saya nggak sampai ke sana. Pak Jokowi itu nggak seserakah itu, nggak sesadis itu untuk negara ini, Pak. Saya yakin Pak Jokowi itu masih sangat luar biasa integritasnya kepada Republik ini. Kalau bacot-bacot yang murahan itu karena dari awal memang nggak dapat bagian apa-apa gitu kan. Itu aja masalahnya. Ya, jadi saya pikir rekan-rekan kita harus terus mengawal itu, nggak usah silau dengan gimmick-gimmick yang dikasih ketua partai itu kita tahu kok kualitasnya apa mereka semua itu kan. Tapi karena mereka memang ada di atas dan punya duit, kita sementara nggak bisa bilang apa-apa. Kita tunggu saja nanti apa karma mereka, kan sudah tua-tua kok. Sebentar lagi juga mati semua itu ya. Saya pikir begitu dulu, nanti kita ngobrol lagi untuk hal-hal yang kita ikuti dari apa yang terjadi sekarang ini. Ya, terima kasih. Semoga Indonesia aman-aman saja. Assalamualaikum. Jadi memang mentalitas elit politik kita kebanyakan banyak seperti Ahmad Saroni. Menganggap rakyat itu bodoh, sehingga mereka menganggap bisa dipermainkan dengan gimmick-gimmick seperti itu. Karena percuma kalau mereka dinonaktifkan, tapi gaji dan tunjangan tetap mengalir. Malahan boleh dibilang makan gaji buta. Tidak ada kerja lagi sebagai anggota DPR, tapi tetap nikmati gaji dan tunjangan seperti biasa. Jadi partai harus tegas memecat mereka, bukan hanya menonaktifkan. Atau seperti kata Bu Titi, harusnya Ahmad Saroni CS ini undur diri. Itu masih lebih terhormat. Tapi menurut saya, lebih parah lagi partai yang tidak memberikan sanksi apa-apa ke anggota dewannya. Karena seperti Deddy Sitorus CS juga dituntut untuk dipecat. Kita tunggu ketegasan dari PD Perjuangan dan partai lainnya seperti Gerindra. Terima kasih, salam kontra narasi.